jadi di YouTube aku kali ini aku akan menjawab semua, beberapa sih maksudnya, beberapa pertanyaan yang udah kalian tanya di akun fanbase aku Novilove Official. Aku cuma bisa jawab beberapa guys, karena banyak sekali pertanyaannya. Jadi aku sudah suruh admin YouTube aku untuk memilih beberapa pertanyaan. Dan let's go, langsung aja yang pertama. Pertanyaan pertama dari Purba Geraldo _ Pertanyaannya, Kak Nop, kakak rindu nggak manggung lagi di acara pesta kerja tahun di Medan? Aku tuh rindu kali, guys, rindu kali. Jadi sebelum Idol itu aku suka nyanyi di acara kerja tahun. Jadi kerja tahun ini adalah salah satu hiburan tradisi suku Batak Karo yang ada di Medan, di mana aja ada sih gitu, khususnya orang Karo gitu ya. Nah, jadi mereka itu biasanya buat syukuran setiap tahunnya gitu dan menghadirkan beberapa penyanyi. Dan biasanya aku selalu ngisi acara itu. Dan yang paling aku kangenin adalah tape. Aku tuh suka banget sama tape guys. Jadi saat kerja tahun itu aku selalu tanyakan sama panitia, ada tape nggak? Ada. Oh ya udah, nggak apa-apa. Aku semakin semangat untuk nyanyi. Jadi ngejar tape. Aku tuh suka banget sama tape. Riders itu ya? Itu harus. Jadi di Riders itu harus ada tapenya gitu. Jadi buat kampung kalian kalau ada tape boleh banget ya guys, ajak aku ke sana gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Soy_PSB. Oke. Lagu apa yang pengen Pia nyanyiin selama di Idol tapi belum kesampaian? Jadi aku punya satu lagu. Ini lagu yang udah aku siapin dari SMA sih guys. Ini lagu andalanku banget. Jadi tuh sebenarnya aku pengen banget bawa lagu Rolling in the Deep. Itu dengan versinya aku. Dan dari kemarin aku pengen bawa lagu ini tapi belum dikasih kesempatan untuk bawain lagu ini di Idol. Dan semoga aku bisa bawain lagu ini nanti di panggung, walaupun itu panggung di luar Idol. Doain ya. Oke, pertanyaan ketiga ini agak-agak apa namanya? Agak-agak melenceng ya. Apa itu? Pertanyaannya. Pertanyaannya, Novia kenapa bisa jadi Novia? Dari Novia art.ai. Kayaknya aku perlu handphone deh untuk nelpon mama aku kayaknya ya. Biar aku tanya gitu, Mak, kenapa aku bisa jadi Novia gitu ya? Kenapa ya aku bisa jadi Novia ya? Karena Novia itu gadis yang kuat, makanya bisa jadi Novia. Oh. Enggak sih guys, aku juga manusia tahu. Cuman ya harus nguatin diri lah. Gitu. Ya kalau nanti aku tanya sama mama aku ya guys, kenapa Novia bisa jadi Novia? Gitu. Kenapa nggak jadi Suci gitu ya? Oh, itu admin aku guys, mohon maaf. Oke, Number 4. Pertanyaan nomor 4 dari Novilove _Semarang. Pertanyaannya, tanggapan Pia tentang haters gimana? Kalau haters ya, pembenci akan tetap jadi pembenci. Jadi kayak apapun yang akan kita lakuin, mereka akan tetap jadi pembenci. Cuman ada satu hal yang pengen aku terapin untuk diri aku dan untuk kita semua. Dan ini nasihat dari beberapa orang yang dekat sama aku. Kayak hidup ini bukan tentang persaingan. Jadi hidup ini bagaimana kita menikmati hidup. Dan aku harap untuk orang-orang di luar sana, mari kita menikmati hidup dengan cara yang positif dan bahagia gitu. Jadi bahagianya itu benar-benar positif. No hate sama sekali gitu. Karena menurut aku orang yang meng-hate takutnya kurang bisa menikmati hidup. Jadi tapi kalau ada yang bahagia kita juga ikut bahagia, aku rasa itu benar-benar menikmati hidup banget. Cihuy. Cuaks. Oke, pertanyaan nomor 3. Nomor 5 Mbak. Nomor 5, sorry. Gimana sih Mbak? Aduh, Mbak ini. Dari It's Me NZ. Oh, what? Pia, are you okay? Sehat-sehat ya. I'm okay, thank you banget. Sering banget sih guys yang DM kayak, kamu oke, kamu tenang. Tenang guys, aku oke. Aku dikelilingi sama fanbase aku yang super sayang banget sama aku. Dikelilingi orang tua yang sayang banget sama aku. Dikelilingi teman-teman yang positif vibes semua. Kalian tahu, aku ngerasa menjadi salah satu orang paling beruntung di dunia bisa dikelilingi sama orang-orang baik. Jadi aku benar-benar oke. Masih ingat gak pertanyaannya nomor berapa? Nomor 6. Pertanyaan nomor 6 dari Lorambi _. Oke, apa itu? Gimana ya awal pertemuan Mak Plato dan Salma?
Oh, oke. Jadi awal pertemuannya itu di eliminasi ketiga. Jadi Salma itu memang tukang tidur ya. Dia suka nyatuin kursi terus dia tidur dan tidur paling ujung. Baru setelah itu kita mulai ambil giliran kan, urutan untuk tampil. Baru setengah jam sebelum tampil dia bangun. Terus baru bangun dia udah ketawa-ketawa gitu kan. Pertama kita nggak begitu dekat sih guys, karena kan sebenarnya aku orangnya introvert. Cuman kalau sudah dekat itu ekstrovertnya ngadi-ngadi, nggak ngadi-ngadi gitu, kayak luar biasa gitu, ekstrovertnya, barbarnya, cerianya gitu. Terus di situ kita masih biasa aja gitu, kayak ya udah asik-asikan aja, ngobrol biasa. Dan akhirnya kita sampai ke satu kamar di top 22, kita dibuat satu kamar. Pertama kayak, "Hai, salam kenal ya, semoga kita bisa cocok satu kamar" gitu. Awal-awal biasa aja. Awal-awal Salma ini kan vibes anak tongkrongan banget ya. Dia suka ngumpul sama anak-anak idol lain. Sedangkan aku tuh di kamar mulu, nggak mau gabung gitu, kayak udahlah aku tidur aja gitu, aku sendiri aja main HP gitu. Lama-lama kayak aku mulai, entah aku nggak tahu alurnya gimana, cuma lama-lama aku jadi ngikut-ngikut dia nongkrong gitu, kayak ngikut. Lama-lama sefrekuensi, ternyata apa namanya ya, pokoknya nyambung aja. Bahkan sampai kayak setiap ada finalis yang pulang tuh kita selalu was-was, akunya kita dipisahin kamarnya gitu. Dan akhirnya pokoknya setiap pergantian kamar tuh kita selalu pegangan tangan terus kayak bilang, semoga kita satu kamar ya, pokoknya kita nggak boleh pisah, semoga kita satu kamar gitu. Itu sih guys. Dan sampai sekarang kita dekat kok sama Salma. Oke, lanjut pertanyaan ke-7 dari Ulfia Ziza. Apa alasan Novia tetap kuat setelah kepergian almarhum ayah? Alasan aku tetap kuat setelah kepergian bapak ya, sebenarnya bukan nggak ada alasan sih, tapi lebih ke harus kuat gitu guys. Karena aku juga nggak mau sering terjerat sama masa lalu ya gitu, kayak ya yang udah berlalu biarlah berlalu, aku fokus sama yang ke depan aja gitu. Jadi harus nguatin diri juga, terus kayak lebih belajar bagaimana cara aku menikmati hidup aku. Tapi kalau bapak aku akan tetap berada di hati aku gitu. Bukan berarti aku fokus ke depan aku ngelupain bapak aku, enggak. Cuman aku akan ingat bapak aku sebagai salah satu bentuk support yang paling gede di diri aku, sehingga aku gak akan mengecewakan mimpinya terhadap aku. Karena yang yang suruh aku ikut Indonesian Idol itu adalah dia. Itu bapak aku mulai dari SMA. Cuman akunya gak mau, karena merasa belum pantas pada saat itu, karena merasa aduh aku mah masih dangkal banget ilmunya gitu, kayak masih minder banget, insecure banget sama finalis idol lainnya gitu guys. Oke, pertanyaan ke-8 dari Angel Acha _ Novia masih sekolah tak? Hey guys, kalian nggak lihat muka aku udah tua kali nih? Aku udah 20, bayangin tahun ini, astaga aku udah tua ternyata. 9 umurnya. Guys, aku bulan 11 ini 24 tahun loh. Gimana bisa masih sekolah? Aku tuh ditinggalin sama teman-teman aku. Teman-teman aku udah pada wisuda, parah tuh mereka semua. Aku belum wisuda, nyusun skripsi aja belum. Tapi nggak apa-apa. Semoga tahun ini bisa ya terkejar dan terselesaikan semua. Aku udah kuliah guys di salah satu kampus di Medan. Next number 9 dari Shirley Elviani. Apa kejadian lucu yang pernah dialami selama di karantina idol? Menurut aku kejadian yang paling lucu adalah pas aku ngomong Plato. Ini jangan. Itu puitis banget tuh. Bintang Saturnus. Plato. Pluto. Mana ada Plato? Itu adalah kejadian paling lucu. Aku juga, guys, kalau kalian kira itu lucu nggak sih? Aku lebih memalukan ya. Karena aku jujur juga guys, mungkin aku nih kurang tahu pelajaran IPS kali ya. Memang aku ngiranya selama ini planet itu Plato gitu. Tapi akhirnya begitu dibilang Pluto, aku baru sadar juga, oh ternyata planet yang bener itu Pluto gitu. Selama ini aku ngira Plato beneran.
dan akhirnya tuh jadi ikonik. Tapi jujur itu paling lucu sih, paling lucu kayak astaga bodohnya kau Novia kayak gitu. Itu paling lucu. Jadi brandingan ya sekarang. Jadi branding, aku di mana-mana dipanggil Mak Plato gitu. Antara sedih dan senang ya. Sedihnya karena itu memalukan, senangnya oh ternyata mereka kenal aku dari Plato. Oke, lanjut Nah. pertanyaan ke-10 dari Karisma Barus _ ceritain hal yang gak bisa dilupakan di Indonesian Idol. Hal yang nggak bisa dilupain di Indonesian Idol pastinya kepergian bapak. Jadi itu kejadiannya pagi, jam 7 pagi. Aku bangun jam 7 dan aku mau sarapan ke resto. Kita kan nginap di apartemen. Terus tiba-tiba kru jemput aku ke resto, suruh naik ke kamar kru. Terus mereka nanya, sehat, baik gitu. Terus aku, iya, kenapa kok cuma aku dipanggil gitu, kenapa nggak yang lain ikut dipanggil. Terus akhirnya kru bilang, kamu kuat-kuatin diri dulu, kuat-kuatin mental dulu. Terus aku kayak, kenapa gitu. Terus akhirnya mereka bilang, papa kamu udah pergi gitu. Kayak, hah gitu ya. Nggak mungkin, ini bercanda gitu. Main-main kan teh, semalam aja papa baru bilang dia mau beli beli sate. Enggak, papa kamu udah pergi gitu. Dan di situ langsung nangis. Terus kayak aku bilang sama RCTI, aku mau pulang sekarang. Aku nggak peduli mau gimana pun, aku mau pulang. Aku mau lihat bapak dikuburin gitu, dimakamin. Terus akhirnya rencana papa dimakamin itu Senin. Sedangkan Senin panggung Spekta Indonesian Idol kan. Sebenarnya aku udah mau jujur aja udah mau berhenti dari Idol karena ya udah Senin penguburan bapak, ya udah kalau memang harus tereliminasi dari Idol nggak apa-apa gitu. Tapi yang mengganjal dari hati aku, keinginan terbesar bapakku adalah aku ikut Indonesian Idol. Jadi itu aku dilema gitu. Dan akhirnya aku minta tolong sama keluarga di rumah, bisa nggak papa dimakamin di hari Minggu? Di hari Minggu supaya aku langsung pulang Minggu malamnya gitu. Dan akhirnya orang tua setuju untuk dipercepat pemakamannya. Dan akhirnya itu kita dari kampung aku guys ke Medan itu 9 jam. Jadi begitu siap pemakaman itu jam 7 sore kok sore sih, 7 malam itu kita berangkat ke Medan. Kita nginap di hotel dan itu sampai jam 1 malam di Medan. Akhirnya kita ambil flight yang jam 10 pagi. Itu udah Senin. Begitu nyampe di Jakarta tuh aku drop. Dan akhirnya aku dibawa ke klinik ya. Aku disuntik. Itu suntiknya sakit banget guys. Sakit banget ini dua-duanya gitu. Karena mungkin drop, gak ada tidur, suara juga udah habis. Dan akhirnya harus GR. Terus akhirnya untungnya RCTI baik kan. Karena biasanya kita kan dalam ruangan yang makeup artisnya sama gitu. Terus aku bilang, boleh gak aku makeup sendiri di ruang sendiri. Karena aku tuh bukan nggak suka sih, nggak mau kalau contohnya ya ampun turut berduka cita ya, tetap semangat, itu yang buat aku makin down. Jadi lebih baik ketika ada orang bertemu sama aku, lebih baik kayak wah kamu udah sampai, yuk makan atau gimana aja, yang penting jangan ngungkit tentang kepergian bapak karena itu akan buat aku down. Dan aku udah sampein juga ke beberapa kru supaya nggak boleh teman-teman nanya tentang masalah papa gitu, karena itu sensitif banget menurut aku. Jadi akhirnya untuk menghindari itu makanya kru lebih memilih untuk buat aku di satu ruangan dan aku makeup sendiri. Dan akhirnya aku ke panggung itu ya dari ruang makeup sendiri tuh, jadi nggak ada interaksi sama teman-teman lain gitu. Itu hal yang nggak bisa aku lupain di Idol guys. Oke, lanjut pertanyaan ke-11. Tapi ini pertanyaannya agak membuat emosi mungkin. Kalau aku dulu emosi ditanya. Dari HM Yosa _ ditanya kapan wisuda. Semoga dilancarkan dong. Langsung beda mukanya. Enggak. Sawadikap. Guys, aku tuh udah pengen dari kemarin wisuda terus. Mama aku tuh sampai, kapan ya kau wisuda? Mama udah ditanya-tanya sama orang kampung. Nupia tadi gara-gara begini, gara-gara begitu, gara-gara ini. Kayak mana kuliahnya? Aku juga pengen wisuda. Kalian tahu nggak guys? Dari semua teman sekelasku, aku nggak tahu sih siapa yang belum wisuda ya. Tapi rata-rata tuh mereka udah sempro, udah sidang, dan aku sama sekali belum. Karena memang proses. Begitu aku mau nyusun, tiba-tiba memang kita kan audisi Indonesian Idol gitu. Terus karena aku di Jakarta agak susah juga bimbingan kan gitu. Tapi doain guys ya, semoga tahun ini aku bisa kejar gitu. Karena aku juga nggak mau ketinggalan sama teman-teman aku, malu juga kan. Apalagi aku udah tua gitu ya. Amin. Amin. Oke, pertanyaan terakhir dari
Clara underscore Elizabeth underscore Silaban. What? Apa lagu Batak kesukaan Mbak Plato? Nyanyiin dikit. Oh, lagu kesukaan aku adalah Tondi Tondiku. Itu lagu kesukaan bapakku guys. Lagu kesukaan bapakku banget. Jadi setiap kali aku nyanyi lagu itu, aku pasti nyanyi pakai rasa, dan entah kenapa setiap ada yang dengar lagu itu mereka bisa nangis. Mungkin karena aku keinget bapakku ya pas nyanyi itu. Jadi lagunya gini. Jadi lagunya ini tentang harapan ayah kita kepada putrinya, bahwasannya jika nanti menemukan pasangan, jangan sampai pasangannya itu buat dia nangis, karena orang tua kita sendiri pun berjuang untuk membuat anaknya bahagia gitu. Gimana spill dikit? Sampai lupa ya? Jadi dia gini. Una cuidaho marsa nasa itu lebih gogoki hubaindo. Itu aja sih guys. Terima kasih. Habis. Yeay, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab, guys. Yang pilih pertanyaan itu adminku ya. Jadi jangan salahin aku kalau pertanyaan kalian ada yang nggak aku jawab, nggak salah aku itu. Ini admin kita nih nanti. Nah, jadi itu dia yang bisa aku jawab. Semoga bisa menjawab teka-teki yang ada di pikiran kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video YouTube aku berikutnya. Bye-bye.